Halo guys, kita rebuild cartridge Kuya pakai RBK Caliburn 1,2 OHM. Itu dari Tokopedia udah dapat 10 kawat dan kapas juga toolsnya ya. Nah, seperti ini. Dan juga kita beli EXO rasa melon dan dozen blueberry cream. Kita pakai obeng, cutter, jepitan kuku, dan juga gunting. Oke, cara bukanya ya kita congkel pin yang dua itu ya, kita congkel, hati-hati pasti lompat. Jadi kita tahan pakai tangan, yuk kita lepas dua-duanya ya. Setelah lepas, kita kuras dulu ya isinya ya, karena isinya masih banyak kemarin. Oh ya, kawatnya kita luruskan dulu biar mudah untuk mengeluarkannya. Kita luruskan dua-duanya ya. Kalau ada pakai pinset, pakai pinset. Kalau nggak ada, aku cuman pakai jepitan untuk jenggot ya. Yang penting bisa ngeratain dulu, biar nggak ketarik. Kalau udah, kita congkel, ada pin penguncinya, kita congkel perlahan biar bisa keluar, baru kita tarik pelan-pelan ya. Udah kebuka. Nah, di situ ada karetnya. Karetnya kita congkel dari lubang pinnya tadi ya, pelan-pelan sebelah-sebelah biar bisa keluar. Jangan sampai robek ya. Oke. Nah, untuk yang di dalam kita goyang-goyangkan aja ke kiri ke kanan biar dia longgar. Baru kita cabut. Nah, udah kecabut ya. Nah, karetnya kita lepas. Kalau ada di dalam, kapasnya kita buangin aja. Nah, untuk membukanya kita congkel dari dalam pelan-pelan, sebelahnya belah. Nanti biasanya bisa kebuka. Pelan-pelan sampai bisa rada-rada keras sih, tapi bisa kebuka. Nah, ini bekas rebuild kemarin. Karena kemarin rasanya nggak enak, jadi kita rebuild lagi. Padahal kapasnya nggak ini. Nah, rahasianya gini, kenapa rasanya nggak enak? Karena kemarin saya pegang, dari kapasnya saya pegang, kawatnya juga kepegang. Ini kita ambil kawatnya, jadi usahakan jangan dipegang kawatnya ya. Kalau ujungnya nggak apa-apa, asal jangan kawatnya kepegang. Nah, di sini saya pakai plastik biar nggak kepegang. Rada ribet sih sebenarnya, tapi nggak bakalan ada rasa loh. Sini kita pegangnya pakai plastik. Kita masukin, biarin kakinya ke atas. Kita buka sedikit nanti. Kita buka kakinya biar mudah menggulung. Oke, udah kebuka segitu. Baru kita
gulung kapasnya. Nah, kapasnya juga jangan sampai kepegang ya, bakalan beda lah rasanya loh, pasti berasa kapas loh, kapasnya pasti berasa. Kita ambil 1 lembar ngelilit kawat, biasanya 1 lembar dan setengah lembar di luar nanti. Oke, kita ngegulungnya juga pakai plastik biar nggak berasa ya, karena banyak ya teman-teman juga biasanya bilang, loh kok rasanya rasa kapas nggak hilang-hilang gitu, padahal itu rasa tangan kita loh, mungkin peluh atau kotoran di tangan kita itu bakalan berasa. Jadi usahakan jangan sampai megang pakai tangan. Oke, walaupun ribet tapi sabar ya, biar sempurna gitu kan. Oke, kita gulung. Oke, pelan-pelan. 1, ini udah 2 gulungan. Yang ketiga kita lipat ke dalam. Gulungannya itu usahakan nggak longgar, nggak rapat gitu. Nanti kalian coba aja dulu kayak gimana. Nah, kalau kita udah lipat, kita gulung lagi sekitar 2 gulungan. Oke, ribet ya. Emang ribet. Kalau enaknya sih sebenarnya pakai sarung tangan plastik itu enak kayaknya. Aku lupa beli kemarin, jadi apa yang ada udah. Nah, kalau udah setengah kayak gitu, kita ambil tutupnya, tutup yang kecil. Nah, kita masukkan, langsung kita masukkan ya. Kadang ini ya, kadang nggak fokus ya, maaf ya, tapi kalian pasti tahu kok kayak gimana. Itu masukkan, seakan itu ada belahannya biar kapas yang sisa masuk ke belahannya sih. Oke, tinggal kencangin sedikit, masukin sampai rapat ya. Kalau udah dirasa rada rapat, baru kita gulung lagi yang di luar, bagian luar. Gulung sampai habis, gak apa-apa. Pengennya megang pakai tangan sih enak, tapi karena ingat rasanya nggak enak, jadi ingat plastik lagi dong. Nah, kalau udah kegulung, kita pegang ujungnya ya. Nah, kita ganti posisi lubangnya biar enak masukinnya. Nah, kita masukin ke lubang yang besar. Oh ya, kita lihat-lihat itu ya. Untuk lubang, itu kan ada lubang 4 kan. Di situ ada juga belahannya. Itu biasanya ada garis. Kita usahakan garis itu sama-sama lubang, sejajar sama lubang. Biar nanti liquid mudah masuk gitu. Nah, kita kencangkan. Karena kemungkinan kalau pakai tangan sih susah untuk masukin sampai habis ya. Jadi kita perlu bantuan tang. Kita ambil tang. Nah, kita lepas aja. Oke. Usahakan pakai plastik ya, biar tangnya nggak mengkontaminasi. Oke, kita rapatkan pelan-pelan ya. Usahakan ngerapatinya memutar.
biar nggak bengkok. Kita putar, terus kita kencangkan. Serasa udah kencang, kita lihat udah kencang. Oh ya, ingat lubang itu jangan sampai ketutup ya, itu harus ada lubang biar bisa diisep. Kalau ketutup itu bakalan nggak bisa diisep, itu pasti ada lubang. Nah, kita masukin setengah lembar kita potong setengah lembar, kita masukin ke lubang atas tempat karet yang kecil. Kita gulung aja setengah. Oke, kita gulung biar itu liquid ada sisa di atas, ke semuanya. Kalau nggak pakai itu sih bisa, sebenarnya bisa. Aku juga lihat kemarin pas bongkar, pas mau rebuild, ada yang nggak ada pakai kapas loh di atasnya. Nah, kita masukin pelahan. Ini kapasnya longgar aja sih, nggak perlu kencang banget, yang penting masuk. Oke, hati-hati pak, kena tangan. Kita masukin perlahan. Biasanya saya lupa, biasanya itu kalau terlalu ke bawah gak bakalan masuk, saya pasti ngalang, jadi harus turunin dikit. Nah, untuk itu, untuk masukin lebih lagi, kita pakai bantuan pinset atau obeng untuk masukinnya. Sekali lagi ya, saya ingatkan, pakai plastik, jangan sampai nyentuh kawat sama kapasnya. Pakai tangan kosong, itu bakalan ngerubah rasa. Nah, kalau udah bisa, kita masukin karetnya. Kita masukin karetnya, kita kencangkan. Oh ya, untuk kekurangannya kawat sama mesh, ini kan sebenarnya kalau cartridge dari kue itu sebenarnya mesh, kawat mesh, bukan kawat gulung ya. Kalau yang kita gunakan ini kawat gulung, itu kekurangannya sebenarnya rasanya sedikit hambar daripada mesh. Jadi kalau pakai EXO yang manis, itu nggak bakalan terlalu kerasa manisnya, tapi masih ada manisnya, cuman lebih hambar aja. Nah, udah. Kalau udah, kita langsung masukin karet ya. Karetnya duluan. Oh ya, ada lubangnya kan. Lubangnya itu masukin buat kawat, sama lubang di coilnya ya. Hati-hati kebalik ya. Nah, udah masuk, langsung kita masukin. Udah pas, kita masukin penutupnya duluan. Situ ada juga lubang kecil samping pin ya, kita masukin. Ini ada pengganggu sebenarnya di sampingnya. Oke, jadi nggak kurang fokus, yang penting masuk ya, masuk. Kita rapatkan.
Itu nah. Oke, udah masuk. Tinggal kita masukkan ke tabungnya tadi ya. Nah, kita masukin langsung. Itu hati-hati kebalik. Usahakan lihat pinnya di mana biar masukinnya mudah. Juga atur di bawah, di dalam itu biar rata. Weh, lompat men. Oke, yang penting masuk ya. Kalau udah bunyi tek, berarti udah masuk semua. Oke, udah. Tinggal kita potong kawat lebih tadi ya, pakai penjepit kuku. Kita potong lebihnya. Usahakan motong biar pas untuk ngelipat ke dalam. Terus kita masukin sisanya itu tadi, kita lipat ke dalam lubang pinnya tadi ya, pin aluminium itu. Kita masukin, awas lompat. Oke, satu lagi. Oke, udah. Habis itu kita isi. Kita mau nyoba EXO tadi ya. Kalau untuk yang krim rasanya emang kurang manis, jadi kita pakai EXO. Oh ya, untuk di sini kan rasa buah biasanya mint ya, rada-rada dingin. Kalau kita pakai RBK ini, pakai RBK kawat gulung, itu enggak terlalu berasa mintnya. Oke, penuhin. Sisakan untuk udara ya. Setelah itu kita bersihkan. Oh ya, ini kita tunggu 10 menit sampai dia meresap ke kapasnya tadi ya. Kita tunggu, sekalian kita bersih-bersih. Nanti saya pause videonya dulu. Aku nunggunya berapa ya, setengah jam kayaknya, karena mau makan dulu. Jadi kita rapiin. Nanti untuk link RBK-nya nanti aku kasih di bawah ya, di keterangan, sama EXO dan berapa harganya. Nah, ini kawat yang dari RBK tadi, dari Caliburn. Kita bukan pakai mes ya, pakai kawat gulung ya. Kelihatan kurang fokus ya, ntar. Itu masih kurang fokus ya, tapi itu kawatnya gulungan. Kalau mes itu seperti kayak jaring. Nah, itu karena ini percobaan, kita buang aja bekas kepegang kemarin. Oke, kita bersih-bersih. Kita sambil nunggu 10 menit. Nanti aku pause ya, nggak aku otak-atik itu tempatnya. Intinya sebenarnya kalau untuk rasa sama seperti katrik baru, cuman bedanya tadi lebih hambar, sedikit lebih hambar. Terus kalian aku ngecas kue
kita pause ya, kita tunggu 10 menit minimal. Udah, ini udah setengah jam aku diamin. Nah ini cartridge bawaan, dan ini reboil tadi. Wih, sedap loh. Cuma sedikit hambar aja ya. Cuman kalau untuk harga cartridge itu sekitar 35.000 di marketplace. Harga cartridge-nya 35.000. Terus kita beli RBK-nya 35.000. Bisa dapat 10. Jadi lebih mending beli RBK ya. Nah, ini yang kemarin saya reboil juga. Oh ya, untuk keuntungan vape itu sebenarnya banyak sih keuntungannya menurut saya ya. Ini saya belum 1 bulan kayaknya makanya. Dulu saya perokok berat. Ya, untuk keuntungannya sebenarnya lebih ke baunya nggak merekat di baju dimanapun, nggak kecium baunya gitu kan, nggak lengket. Kalau nyerokok biasanya emang pasti sampai besok pun pasti kecium, oh ini bau rokok gitu, bajunya bau rokok gitu. Kalau vape itu lebih nggak kecium. Terus juga kita nggak selalu ngisep. Kalau rokok misalnya kan kita nyalain 1 batang, kita harus habisin 1 batang ya. Kalau untuk vape itu bisa kapan aja kita ngisep, mau sekali doang gitu, habis itu kerja apalagi ngisep lagi, baru ngisep beberapa menit lagi gitu. Jadi lebih ke hemat gitu. Kalau untuk biaya sih mungkin hampir sama, cuman kebiasaan kita udah mulai berubah sedikit ya. Itu keuntungan vape, kebiasaan kita mulai berubah. Dan juga baju nggak berbau. Terus kita bisa yang jelas nggak dimarahin istri loh. Oke, thank you ya udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan.